Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak hebat, selamat pagi. Semuanya sehat ya. Kali ini kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi masyarakat yang ada di Indonesia. Kegiatan ekonomi di Indonesia itu sangat beragam. Ada yang bekerja di kantor, ada juga yang bekerja di pabrik, ada yang bekerja di sawah atau ladang atau juga kebun, ada juga yang bekerja di pasar. Makanan pokok sebagian masyarakat Indonesia adalah nasi. Dari mana asal nasi tersebut? Asal nasi tersebut yaitu dari tanaman padi yang ditanam petani di sawah. Lalu hasil panen dikirim ke tempat penggilingan. Dari tempat penggilingan beras dikirim ke pasar. Di pasar, beras tersebut dijual oleh toko atau pedagang beras. Setelah itu, beras dibeli oleh konsumen untuk dimasak atau disajikan di rumah. Cukup panjang, bukan prosesnya? Jadi, proses tersebut menunjukkan contoh kegiatan ekonomi yang meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Selanjutnya, kita akan membahas lebih jauh mengenai kegiatan produksi, distribusi, dan juga satunya yaitu kegiatan konsumsi. Apa yang dimaksud dengan kegiatan produksi? Kegiatan produksi adalah kegiatan mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau juga barang jadi. Oke anak-anak, selanjutnya kita akan membahas apa itu bahan mentah, apa itu bahan setengah jadi atau bahan jadi. Bahan mentah adalah bahan yang berasal dari alam dan harus diolah terlebih dahulu untuk memenuhi kebutuhan. Contohnya ada kapas, ada juga beras, dan juga ada kayu. Itu semua merupakan contoh dari bahan mentah. Selanjutnya kita membahas bahan setengah jadi. Apa bahan setengah jadi? Bahan setengah jadi adalah bahan yang sudah mengalami pengolahan namun perlu diolah terlebih dahulu agar dapat digunakan. Contohnya ada tepung, ada benang, ada balok kayu, dan ada juga kasau. Barang jadi adalah barang yang telah selesai diolah sehingga dapat digunakan secara langsung. Contohnya ada nasi, ada pakaian, ada meja kayu. Itu merupakan contoh barang yang jadi. Selain menghasilkan barang, kegiatan produksi juga ada yang menghasilkan jasa. Contohnya ada dokter, ada tukang ojek, ada tukang jahit, dan juga ada mortir. Yang kedua,
ada kegiatan distribusi. Apa yang dimaksud dengan kegiatan distribusi? Kegiatan distribusi adalah kegiatan menyalurkan atau mengantarkan barang atau jasa dari tempat produksi, yaitu produsen, kepada orang yang memerlukan atau yang menggunakan barang atau jasa, disebut konsumen. Orang yang melakukan distribusi disebut distributor. Distributor dapat dikelompokkan ke beberapa jenis. Apa saja jenisnya? Yang pertama adalah agen. Agen yaitu pedagang yang menyalurkan barang langsung dari produsen. Contoh di sekitar kita adalah agen beras. Kemudian yang kedua adalah pedagang besar atau grosir, yaitu pedagang yang membeli barang dalam jumlah besar untuk kemudian dijual kembali ke pedagang lain. Contohnya, grosir sembako di pasar. Yang ketiga adalah pedagang eceran atau pengecer, yaitu pedagang yang menjual barang langsung ke konsumen. Contohnya ada warung kecil di sekitar rumah penduduk, di sekitar rumah kalian. Contoh kegiatan distribusi adalah koperasi membeli air mineral dari pabrik, kemudian menyalurkannya ke toko atau warung pengecer. Jadi, antara koperasi dan pengecer dapat dikatakan sebagai distributor. Yang ketiga, kita akan membahas kegiatan konsumsi. Yuk, apa yang dimaksud dengan kegiatan konsumsi? Coba dipikirkan. Kegiatan konsumsi yaitu kegiatan menggunakan atau menghabiskan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pelaku dari kegiatan konsumsi itu adalah konsumen. Konsumen harus mengeluarkan uang untuk mendapatkan semua barang atau jasa yang dibutuhkan. Jadi, dalam melakukan konsumsi, kita harus bersikap hemat. Kita harus mementingkan kebutuhan mana yang sifatnya penting dan harus kita penuhi. Sehingga jika kebutuhan tersebut tidak penting, sebaiknya kita tidak melakukan konsumsi. Sebagai contoh, semisal kalian sudah memiliki sepatu dan kalian pergi ke pasar bersama orang tua kalian dan kalian melihat sepatu yang lebih baru. Kalian tidak harus membeli sepatu baru tersebut karena kalian telah memiliki. Kita semua anak-anak Indonesia, generasi penerus bangsa. Giat sekolah, tugas kita yang utama, serta taat ibadah sesuai agama. Contoh lain dari kegiatan konsumsi adalah anak menggunakan buku bacaan untuk belajar. Ibu membeli sayuran di pasar untuk dibuat masakan. Ada juga adik makan es krim. Ibu guru menggunakan kapur tulis
untuk pembelajaran. Adik menggunakan telepon untuk berkomunikasi dengan orang tuanya. Demikianlah kegiatan ekonomi yang meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi. Ayo kita perdalam lagi dengan mengerjakan soal-soal yang ada pada lembar kerja kalian dan nanti dituangkan dalam peta kegiatan ekonomi. Terima kasih.